Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kembali di serial Ramadan. Dan kali ini kita bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Budi Santoso. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini bulan Ramadan identik dengan ibadah yang satu ini yang akan kita bahas Ustadz, yaitu salat tarawih. Yang mana salat tarawih ini tentunya tidak ada di luar bulan Ramadan ya Ustadz ya? Iya. Dan hanya ada di dalam bulan Ramadan. Iya. Nah, terkait salat tarawih sendiri ini memang salat sunnah Ustadz, tapi apa keutamanya Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Salat tarawih merupakan salah satu salat di antara salat-salat sunnah yang disyariatkan di dalam agama kita. Dan salat tarawih ini memang salah satu kekhususan atau ciri khas dalam bulan Ramadan. Adapun keutamaan salat tarawih ini sangat banyak. Di antaranya adalah salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya barang siapa yang berdiri untuk salat tarawih didasari dengan keimanan, ya. Kemudian dan dia didasari dengan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang tersebut. Jadi ini pahalanya luar biasa. Yang penting ketika kita salat tarawih, kita landasi dengan keimanan, yaitu dengan iman bahwasanya salat ini adalah disyariatkan dan itu mendatangkan pahala bagi kita. Ini iman. Jadi kita salat itu bukan karena pamer, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dicela sama teman yang lain pada tarawih kita di rumah sendirian. Tidak. Jadi kita datang ke masjid, kita salat tarawih berjamaah itu karena kita ada iman. Ya, kita percaya dan kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisab, yaitu kita benar-benar berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita itu lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, selain itu apakah ada keutamaan yang lain Ustadz, terkait salat tarawih ini Ustadz? Iya, ada keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri untuk sholat tentunya bersama imam, ya, sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Ya, jadi bayangkan, kita sholat tarawih itu paling lama mungkin 1 jam atau nggak sampai, atau 1 jam lebih sedikit. Itu kalau kita laksanakan dengan keikhlasan, kemudian dengan tumakninah, dengan tenang, kemudian kita lakukan dengan khusyuk, maka kalau kita selesai sampai imam selesai, sampai witir, kemudian selesai, maka kita mendapatkan pahala seperti sholat tahajud 1 malam full. Ya, ini adalah ini sulit dilakukan di luar Ramadan. Ya, jadi kita hanya sholat 1 jam atau lebih itu mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Ini jangan kita lewatkan dan jangan kita malas-malasan dalam melakukan ibadah sholat tarawih ini. Syaratnya sampai witir ya Ustadz? Iya, sampai witir. Ikut hanya kan ada jeda itu tarawih terus kemudian witir pulang nggak dapat ya Ustadz? Ya nggak dapat karena sesuai dengan teks hadisnya hatta yansorifa, sampai imam ini selesai. Ya, jadi bukan sampai imamnya keluar masjid. Kalau imamnya selesai witir mesti ngobrol lah, ya nggak masalah. Jadi kalau imamnya sudah selesai sholat witir, kemudian kita pergi duluan walaupun imamnya masih di situ, yang nggak masalah. Seperti sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi memang tadi disebutkan diampuni dosa, kemudian keutamanya Ustadz ya? Iya, dicatatkan pahala seperti satu malam suntuk. Satu malam suntuk. Kemudian tersebar juga di masyarakat, kadang ada yang poster-poster itu Ustadz. Malam 1 mendapatkan keutamaan ini, malam 2 mendapatkan keutamaan ini. Itu apakah sahih atau gimana Ustadz? Jadi untuk apabila kita mendapatkan keutamaan tertentu, misalkan malam pertama pahalanya seperti ini, malam kedua seperti itu, maka kami belum mengetahui dalilnya. Jadi selama memang kalau ada dalilnya dari hadis yang sahih, kemudian dari penjelasan para ulama-ulama kita, maka tidak masalah. Tapi kalau selama itu tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, maka kita tidak boleh meyakini keutamaan tersebut. Ya. Jadi yang ada dalilnya tadi yang disebutkan tadi ya. Dan mungkin keutamaan salat semalam suntuk itu sudah bisa memotivasi kita untuk salat tarawih di bulan Ramadan ya Ustaz. Iya, sangat besar. Dan itu, mungkin ada tips atau motivasi lainnya Ustaz terkait agar kita bisa
bertekad untuk salat tarawih ini, Ustaz? Iya, di antara tips atau yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk bersama sholat tarawih, sebagaimana yang kita ketahui. Jadi sholat sunnah, ini kan sholat tarawih termasuk sholat sunnah. Ya. Dan di antara manfaat sholat sunnah itu adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ya, jadi kan kita yakin, kita tahu sendirilah, kita tahu diri, kita sholat 5 waktu itu kan masih banyak kekurangan. Kadang kurang khusyuk, kadang kurang konsen, kadang mikir ini, mikir itu. Nah, inilah di antara manfaat ketika kita melakukan ibadah sholat sunnah termasuk sholat tarawih itu adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib yang kita lakukan. Dan di antara keutamaan yang lain yang bisa memotivasi kita seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan wa'lam annal mu'min yajtami'u fi syahri Ramadan jihadan. Ketahuilah di bulan Ramadan orang-orang yang beriman itu memiliki 2 jihad. Jihad yang pertama jihadun bin nahar ala siyam. Jadi orang-orang yang beriman ketika bulan Ramadan itu mereka berjihad di siang hari dengan melakukan ibadah puasa. Ya, wa jihadun bil laili alal qiyam. Ya, kemudian jihad di waktu malam, yaitu dengan melakukan salat tarawih. Faman jama'a baina hadainil jihadaini wufiya ajruhu bi ghairi hisab. Barang siapa seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, mukminah yang melakukan 2 jihad ini di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ya, jadi puasa di siang hari, kemudian sholat tarawih di malam hari, ini satu paket. Ya, kalau kita usahakan dua-duanya kita kerjakan. Yang puasa ini adalah wajib, yang sholat tarawih ini sunnah, walaupun sunnah jangan kita sepelekan. Jangan kita anggap sebelah mata atau yang semisalnya. Kalau memang kita belum mampu, jangan disepelekan. Ya, jangan meremehkan saudara-saudara kita yang mereka semangat untuk sholat tarawih. Jadi sangat disayangkan ketika sudah maghrib berbuka, kemudian salat isya dilanjutkan tidur, itu sangat disayangkan ya, Ustaz? Iya, sangat disayangkan. Inilah ketika bahayanya kalau kita berbuka puasa sampai kekenyangan. Nah, kekenyangan itu identik dengan malas, kemudian dengan badan berat, inginnya rebahan, inginnya tidur dan sebagainya. Taib, syukran Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Baik, pemirsa sekalian, itu tadi serial Ramadan berkaitan dengan episode kali ini, yaitu membahas berkaitan dengan keutamaan keutamaan salat tarawih. Jadi saksikan untuk episode berikutnya. Kita tutup majelis ini dengan doa qaftul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.